Tahun 2018 lalu, saya dan suami rindu untuk menambah seorang anak lagi. Jadi kami putuskan untuk program anak ke dokter kandungan. Dan di situ saya dicek di USG, saya didiagnosa PCOS, di mana sel telur kecil-kecil sulit untuk dibuahi dan mengganggu menstruasi saya. Jadi kami harus selama 1 tahun itu bolak-balik ke dokter untuk di USG, kontrol, dan minum obat. Saya harus minum obat terus, saya tidak boleh lupa, karena kalau saya lupa, saya harus ngulang lagi dari awal. Nah, setelah itu, lama-lama saya merasa kok tidak ada hasilnya. Jadi saya putuskan untuk stop minum obat, dan saya percaya, karena kalau buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus Pastor Nita dan Pastor Jonathan juga mengatakan kita berdoa secara profetik. Saya imani dan saya tangkap, setiap hari saya tumpang tangan di rahim saya sembuh, PCOS saya hilang, lenyap. 2 minggu setelah itu, kami mengikuti KKR yang 10 hari 2018 di gereja kita, dilayani oleh Pastor Samson Dabas. Kebetulan beliau mengatakan, siapa yang ingin mempunyai anak lagi? Saya dan suami maju untuk didoakan. Nah, 2 minggu setelah ikut KKR, saya menstruasi, karena selama saya mengidap PCOS, saya menstruasinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, dan tidak teratur. Dan hari ketiga saya menstruasi, saya merasakan sakit di bagian rahim saya. Dan saya pikir ini seperti ada yang keluar dari rahim saya. Saya penasaran, saya masuk ke toilet dan saya cek, ternyata itu adalah seperti gumpalan yang cukup besar, dan saya itu heran, itu apa? Saya penasaran. Saya pikir itu gumpalan darah. Saya cuci, kalau darah buyar ya, kalau kena air ya. Dan itu tuh ternyata nggak buyar, itu seperti gumpalan daging. Terus saya lihat lagi, ternyata itu adalah kista. Saya kaget dan suami saya juga kaget, karena selama di USG nggak ada tanda-tanda kista. Kita kaget kenapa bisa ada kista. Dan saya bersyukur sekali karena saya bisa sembuh, kista saya bisa keluar tanpa harus operasi. Kami jujur di sini saya mau ngomong, kami jarang sekali perpuluhan. Kadang suami saya perpuluhan, saya bilang, kalau kamu perpuluhan nanti kita gimana? Kita kurang gitu. Dan pada saat kita ikut ibadah hari Minggu, di situ Pastor Nita bilang, kalau kita berani habis-habisan sama Tuhan, itu Tuhan tuh pasti gantiin semua. Pada saat itu saya ditegur, merasa saya, kok saya hitung-hitungan sama Tuhan gitu. Selama ini Tuhan udah berikan semua yang kami nggak pikirkan. Saya bilang sama suami saya, pulang dari gereja, saya bilang, kita harus perpuluhan. Suami saya kaget, nggak apa-apa gitu kan, suami saya bilang, iya, saya bilang nggak apa-apa, perpuluhan aja. Oke, kita perpuluhan, kita harusnya itu uang yang buat keperluan sebulan, kita lakukan itu untuk perpuluhan. Setiap bulan kami lakukan, walaupun berat ya, setiap bulan kami lakukan. Dan rumah kami jauh di Bogor tuh, dari Bogor ke sini 42 kilo. Kami harus setiap minggu kami bayar harga, kami perjuangkan. Gimana pun caranya kami harus ke gereja. Pernah satu saat mobil kita masuk bengkel, dan kita dari Bogor itu naik motor bertiga sama anak saya. Kita hadiri KKR yang dilayani sama Pastor Joshua kalau nggak salah. Itu kan pagi, siang, dan sore. Pagi kita datang, kita pikir ada art alkohol, kita mau datang, dan ternyata art alkoholnya diganti sore. Saya bilang sama suami, kita pagi datang, siang pulang ke Bogor lagi. Saya bilang, sore ini kita harus ke gereja lagi. Dan suami saya bilang, oke, kita pulang ke rumah, kita mandi, habis mandi kita berangkat lagi ke Jakarta. Kami yakin Tuhan tuh melihat semua perjuangan kita tuh nggak ada yang sia-sia. Dan cara kami untuk membalas kebaikan Tuhan tuh dengan ini. Setiap kali ada kesaksian dari gereja bilang, menerima ini, dan kami rindu, Tuhan kami juga mau gitu. Kami doakan itu setiap hari, kami rindu untuk Tuhan pakai hidup kami, melalui hidup kami, bisa jadi kesaksian, dan bisa jadi berkat bagi semua orang yang lihat, yang dengar, ataupun yang dekat dengan kami bisa memberkati.
Dan suami saya tiba-tiba tuh tidak ada lamaran, sama sekali nggak masukin lamaran, sama sekali nggak yang nyari-nyari itu ikut interview tuh nggak. Dan tiba-tiba dipanggil dari perusahaan dengan investor asing, investor Jepang. Suami saya tuh bisa langsung masuk kerja dan gajinya tuh puji Tuhan naik 60% dari perusahaan lama. Wah, kami bersyukur sekali dari situ. Dan saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, semua kebaikan yang Kau berikan, saya nggak bisa balas apa-apa. Saya hanya bisa beri hidup saya buat Tuhan. Saya rindu untuk melayani Tuhan, tetapi gimana Tuhan, rumah saya jauh, 42 kilo dari Jakarta ya, dari Bogor ke Jakarta. Terus suami saya kadang juga ada dinas ke luar kota, bisa hari Sabtu atau Minggu. Nah, pada saat itu saya nggak bisa ke gereja, saya hanya bisa lihat lewat streaming gitu. Karena kalau saya naik motor ke sini saya nggak berani. Nah, di situ saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, dan Tuhan beri saya mobil. Di situ luar biasa sekali, saya diberi mobil lagi satu. Saya bisa melayani Tuhan walaupun suami saya nggak di rumah, saya tetap bisa ke gereja untuk melayani Tuhan.